Shalom semua pemirsa All by Grace yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam program kali ini di episode yang ke-68. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri untuk kami boleh mengikuti acara All by Grace kali ini. Mari Engkau yang akan memimpin seluruh acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami semua boleh diberkati oleh Engkau, baik melalui firman-Mu yang disampaikan, melalui uraian yang kami terima, bahkan melalui doa syafaat yang dipanjatkan. Kami semua boleh terima yang terbaik daripada-Mu, semua diberkati, dan bahkan hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Ya, setiap orang merindukan kehidupan yang sukses dan berhasil. Karena dengan meraih keberhasilan, diharapkan kehidupan penuh dengan kebahagiaan dan berkelimpahan. Demi dapat berhasil, tidak sedikit orang rela bekerja keras hingga larut malam, meninggalkan zona nyaman, rela berkorban dan bayar harga lebih. Bahkan ada yang sampai mencoba peruntungan ke luar kota atau ke luar negeri demi mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berhasil dan beroleh masa depan yang lebih baik. Dengan optimisme yang tinggi, mereka terus berjuang tanpa kenal lelah karena mereka percaya bahwa setiap kerja keras dan ketekunan mereka akan menghasilkan keberhasilan. Di sisi lain, ada pula orang-orang yang rindu dan mau untuk mendapat keberhasilan, namun mengingat kurangnya pendidikan, keterbatasan finansial, pesimis, minder, dan sebagainya, sehingga mereka tidak yakin akan dapat beroleh keberhasilan itu. Bagi orang-orang demikian, keberhasilan hanya sebatas mimpi atau angan-angan indah yang hanya untuk dibayangkan, namun untuk mencapainya merupakan suatu kesukaran besar, sehingga hidup mereka tidak memiliki daya juang, apalagi merasa hidup mereka itu memang demikianlah, untuk hidup biasa-biasa saja. Ya, tidak heran hidup mereka demikian berakhir sebagai pemimpi-pemimpi yang menyerah sebelum berjuang dan seturut dengan apa yang mereka percaya dan yakini. Demikianlah kehidupan mereka. Padahal seringkali kita temukan kisah-kisah inspiratif yang berasal dari orang-orang yang dahulu hidupnya biasa-biasa, bahkan cenderung berkekurangan. Namun ternyata hidup mereka pada akhirnya dapat mengalami keberhasilan yang luar biasa. Ambillah contoh dari seorang office boy di salah satu perusahaan besar. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, tidak berpendidikan tinggi, namun ia memiliki daya juang dan semangat yang tinggi untuk mau belajar dalam banyak hal. Ia selalu sigap tanggap, siap untuk membantu bila diperlukan. Bahkan dia seringkali berinisiatif dan ringan tangan untuk membantu mengerjakan apa saja yang di luar tugas atau tanggung jawabnya. Oleh karena kerajinannya, ketekunan, dan semangatnya yang tinggi, maka ia mendapat banyak kesempatan demi kesempatan, dimulai dari kesempatan untuk belajar mengenal apa itu administrasi, ilmu komputer, hingga akhirnya ia diangkat menjadi seorang pegawai tetap. Tidak hanya berhenti di sana, ia terus mempertahankan daya juang dan semangatnya sehingga promosi demi promosi dapat diterimanya. Siapa sangka bahwa ia terus dapat dipercayakan posisi yang lebih baik, hingga pada akhirnya ia dapat pensiun dari jabatan terakhirnya sebagai seorang direktur yang sangat membanggakan, sukses dan berhasil. Ya, memang ketika mendengar kisah inspiratif seperti demikian, hati kita bisa saja tergelitik untuk bertanya, bagaimana dengan saya? Dapatkah saya menjadi berhasil seperti orang itu? Tema All by Grace hari ini adalah, dapatkah saya menjadi berhasil? Melalui program All by Grace kali ini, mari kita belajar bersama untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, dapatkah saya menjadi berhasil? Dan tentu saja jawaban yang diharapkan kita semua adalah, dapat dong, kita dapat menjadi berhasil. Mari kita pelajari kunci-kunci untuk seseorang dapat menjadi berhasil. Antara lain, 1, saya dapat menjadi berhasil karena saya memilih untuk mau berhasil. Ya, ketika bertanya maukah berhasil kepada seseorang, sudah pasti ia dengan tegas dan lugas menjawab mau. Tetapi dalam kenyataan, banyak orang yang sekedar mau berhasil, namun di dalam praktek, ia tidak memilih untuk mau berhasil. Ya, mereka lebih memilih hidup dengan santai, nyaman, daripada harus berjuang untuk memperoleh keberhasilan itu. Apalagi ketika harus menghadapi rintangan dan tantangan.
wah dengan mudah ia akan menyerah dan berakhir dengan kegagalan. Ya, dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 24 sampai 29 tercatat sebagai berikut. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dapat kita bayangkan kondisi sang wanita yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Pasti kesehatannya sangat buruk dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Selama 12 tahun tersebut, ia sudah menghabiskan semua yang ada padanya untuk berobat kemana-mana, tetapi tidak membuahkan hasil. Selama 12 tahun pula, wanita tersebut telah berusaha melakukan banyak hal demi memperoleh kesembuhan, dan namun situasi dan kondisinya tetap tidak berubah juga. Akan tetapi yang sangat mengagumkan adalah wanita tersebut tidak menyerah. Ia memiliki pengharapan yang besar karena yakin dan percaya bahwa suatu hari ia pasti bisa sembuh. Alkitab mengatakan ia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit, ia berjuang untuk mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus, sebab dengan iman dia percaya dan berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan penuh iman dan keyakinan, ia menjamah jubah Yesus, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, dan di Markus yang sama pasal 5 ayat 34, Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Coba bayangkan, jika kita di posisi wanita tersebut yang sudah bertahun-tahun berusaha, tetapi situasi dan kondisi tidak juga berubah. Secara manusiawi, tampaknya tidak ada harapan. Secara manusia, ya adalah mustahil jika berharap dapat mengalami kesembuhan. Bila mengalami posisi sedemikian, bisa jadi banyak orang memilih untuk menyerah dan kalah saja, karena mereka tidak percaya bahwa masih ada harapan bagi mereka, sekalipun situasi dan kondisi yang dihadapi sangatlah pelik dan sulit. Tetapi berbeda halnya dengan wanita tersebut. Walaupun tampaknya mustahil, tidak mungkin ia tetap berpegang teguh pada imannya dan keyakinannya bahwa ia pasti akan berhasil memperoleh kesembuhan. Ia tetap tekun berjuang untuk memperoleh kesembuhannya, sekalipun demi dapat menjamah jubah Yesus. Bukanlah perkara yang mudah baginya karena fisiknya sedang dalam keadaan sangat lemah, apalagi harus menerobos kerumunan massa yang begitu banyak mengelilingi Yesus. Bisa jadi ia malah terjatuh, bahkan terinjek-injek oleh massa dan mencelakakan dirinya sendiri. Situasi dan kondisi sedemikian tetap tidak menyurutkan semangat perjuangannya, apalagi menghentikannya. Ia tetap memilih untuk percaya bahwa ia pasti akan berhasil menerima kesembuhan. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Misalnya
ketika sudah berjuang dengan penuh pengharapan bahwa bisnis kita bisa sukses dan berhasil, atau keluarga dapat dipulihkan sehingga rukun dan harmonis, atau segala penyakit dapat disembuhkan Tuhan sehingga kesehatan kita menjadi prima, atau kita berharap juga studi bisa berhasil, mendapat nilai yang terbaik dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya ada saja begitu banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, sehingga terasa sepertinya semua perjuangan kita akan sia-sia saja dan tidak akan ada hasil, bahkan tidak jarang berakhir dengan kekecewaan dan kita menjadi menyerah. Jika keadaan Anda sedang sedemikian, tetaplah percaya bahwa Anda masih ada harapan untuk dapat meraih keberhasilan. Jika Anda tetap percaya dan beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, milikilah kemauan yang kuat untuk dapat berhasil. Jangan menyerah. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan, kemampuan bagi Anda yang mau berjuang untuk dapat meraih keberhasilan yang Anda dambakan itu. Tak seorang pun tahu dengan pasti kapan keberhasilan dapat diraih dan dinikmati. Mungkin saja masih dibutuhkan kesabaran sebentar lagi untuk menanti. Mungkin juga diperlukan sedikit lagi perjuangan yang tak kenal berhenti. Mungkin pula dituntut iman percaya yang lebih sepenuh hati kepada Tuhan. Sesungguhnya kita tidak ditentukan untuk menjadi seorang yang gagal atau kalah, kecuali diri kita sendiri telah memilih untuk menyerah dan menjadi kalah. Ketahuilah, seseorang yang berhasil bukan tidak pernah gagal, tetapi ketika kegagalan terjadi, ia tidak akan menyerah, melainkan dengan bijak dan handal yang menyikapi kegagalan sebagai suatu pembelajaran yang dapat memacu diri berjuang lebih lagi untuk dapat meraih kembali keberhasilan di kemudian hari. Yang ada dalam prinsip hidupnya adalah bahwa kegagalan merupakan titik awal menuju keberhasilan. Yang ada dalam kamus hidupnya adalah bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda saja. Karena itu, ia tidak akan menyerah pada apapun juga. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kunci kedua,
Saya dapat berhasil karena memilih percaya Tuhan yang bisa membuatku berhasil. Begitu banyak orang rela membayar biaya yang mahal demi mengikuti seminar-seminar motivasi dengan harapan setelah selesai mengikuti seminar, ia dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan hidup yang diimpikannya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menjamin bahwa selesai mengikuti seminar dengan serius sekalipun, maka hidup seseorang pasti akan berubah dan pasti akan berhasil. Segala usaha dan perjuangan manusia untuk dapat meraih keberhasilan itu baik. Namun akan lebih baik lagi jika manusia dapat menyadari bahwa keberhasilan sesungguhnya adalah keberhasilan yang bersumber daripada Tuhan semata-mata. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 3 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Ya, kunci untuk dapat meraih keberhasilan yang bersumber pada Tuhan menurut ayat-ayat Mazmur di atas adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan merenungkan ya firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya, kita percaya kepada Tuhan berarti kita percaya kepada perkataan atau firman Tuhan. Ketika percaya kepada perkataan atau firman Tuhan, maka kita harus menyukai firman atau perkataan Tuhan itu dengan dinyatakan dalam tindakan nyata, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan dengan menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka firman Tuhan dapat berperan secara nyata sebagai petunjuk, sebagai rambu-rambu, sebagai peringatan dan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga kita akan dipengaruhi sedemikian rupa untuk dapat meraih keberhasilan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Ya, ketika menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka kita akan mengikuti senantiasa apa yang Tuhan katakan atau firmankan itu, sehingga kita dapat terhindar dari melakukan sesuatu yang melanggar atau yang bertentangan dengan perkataan firman Tuhan. Jika kita dapat mencapai kehidupan yang sedemikian, maka apa yang dinyatakan dalam ayat kedua dan ayat yang ketiga akan kita alami, yaitu hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, sehingga kita berhasil apa saja yang kita perbuat. Ya, dengan langkah-langkah sedemikian itu, kita akan mengalami keberhasilan yang bersumber daripada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang bisa membuat kita berhasil dengan melalui firman atau perkataannya kita taati dan kita amalkan. Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki hingga hari ini adalah bersumber atau berasal dari Tuhan, termasuk keberhasilan yang kita peroleh. Ya, bila ditelusuri lebih dalam lagi, sesungguhnya jika kita dapat berpikir dengan baik, bekerja dengan memperoleh hasil atau berusaha bisa mendapatkan keuntungan, itu semua juga dikarenakan Tuhan telah mengaruniakan kesehatan dan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa memperoleh segala sesuatu itu. Hikmat dan kecerdasan yang kita miliki untuk mengelola segala sesuatu pun berasal dari Tuhan. Bahkan Tuhan juga membuka jalan dan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini.
menyadari hal demikian, seharusnya kita semakin mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ada tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, jika kita merindukan hidup yang berhasil, hidup yang menghasilkan buah yang banyak, dan hidup yang dapat berdampak, kuncinya bukan sekedar bekerja keras dan bekerja lebih giat layaknya orang di dunia ini, tetapi harus menyadari bahwa sumber dari segala sesuatu yang mampu menjadikan kita berhasil adalah Tuhan yang kepadanya kita percaya. Oleh karena itu, kita harus rindu untuk hidup selalu mendekat, bahkan melekat kepada Tuhan, bagaikan ranting melekat atau nempel dengan sang pokok anggur agar dapat menghasilkan buah yang banyak. Hidup kita harus senantiasa bersekutu karib dan menempel erat kepada Tuhan di setiap waktu, sehingga kita dapat meraih keberhasilan yang bersumber atau berasal daripada Tuhan. Karena firman atau perkataan Tuhan itu akan menuntun, mengarahkan, serta memagari kehidupan kita menuju kepada keberhasilan, bukan kegagalan. Dengan demikian, Tuhan akan memimpin hidup kita, memberikan kita hikmat-Nya agar kita tidak salah pilih, tidak salah jalan. Sebaliknya, apapun yang kita kerjakan dapat dijadikannya berhasil karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Contoh tokoh di dalam Alkitab yaitu Yusuf. Ia selalu berhasil terlepas dari apapun posisinya saat itu, bagaimanapun keadaannya, dan dimanapun ia berada. Ya, bayangkan ketika ia menjadi budak, ia menjadi seorang budak yang berhasil dan sangat dipercaya oleh tuannya. Ya, di dalam penjara jadi narapidana sekalipun, Tuhan menyertainya hingga ia dapat dipercaya dan dikasih oleh kepala penjara. Tidak berhenti di sana saja. Ketika tiba waktu Tuhan, Yusuf pun dipromosikan secara luar biasa dari seorang narapidana menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di seantero Mesir. Ya, walaupun manusia mereka-rekakan yang buruk dan jahat atasnya, namun Tuhan membalikkannya menjadi kebaikan. Demikian juga oleh penyertaan Tuhan, Yusuf selalu berhasil dalam apapun yang dikerjakannya, seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 bagian A. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mungkin saat ini Anda merasa tidak ada lagi dasar untuk berharap. Segala sesuatu tampaknya tidak sesuai dengan harapan. Ingatlah, sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf dengan begitu luar biasa, sehingga sekalipun manusia pernah mereka-rekakan yang jahat atasnya, namun Tuhan membalikkannya menjadi kebaikan. Dikarenakan penyertaan Tuhan, maka Tuhan menjadikan Yusuf berhasil dalam apa saja yang diperbuatnya dan dimanapun dia berada. Tuhan yang menyertai Yusuf adalah Tuhan yang sama. Dia menyertai engkau dan saya juga. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan yang setia senantiasa. Setiap janjinya atas kita pasti akan digenapinya dengan segera dan sempurna. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mau dan sanggup membuat hidup kita berhasil. Jangan hanya karena situasi dan kondisi yang tidak sesuai harapan, atau karena perkataan orang yang sempat melemahkan, lalu iman kita goyah, rontok, dan berhenti percaya. Sefanya pasal 3 ayat 17a berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Percayalah dan yakinilah dengan sungguh bahwa keberhasilan kita bersumber daripada Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, bersama kita, Dia senantiasa menyertai dan Dia akan memberikan kita keberhasilan dan kemenangan atas apapun yang kita hadapi saat ini. Bahkan
tak satu pun manusia atau apapun juga yang dapat menjauhkan atau menggagalkan kita dari rancangan Tuhan yang indah atas hidup kita. Pernah ada seseorang bersaksi, ya, Tuhan yang telah memberikan dia pewahyuan, Tuhan yang mendorongnya untuk bisa membeli suatu properti. Dan dia sudah berdoa dengan jelas dan Tuhan memimpin segala sesuatu dengan luar biasa. Lalu dia pun ditawarkan untuk bisa mendapatkan bantuan KPR dari bank. Namun tak disangka-sangka, ya, KPR yang dinanti-nantikan dan sudah diproses dan sudah disetujui, tiba-tiba mengalami penundaan dari atasan, dari bagian kantor pusat sampai begitu lama. Ya, sedangkan orang tersebut dia sudah membayar uang muka sekian persen, yang mana syaratnya ialah kalau uang muka sudah dibayar, namun pada tanggal yang sudah dijadwalkan, kalau kamu tidak mau melunasi sisa hutangnya, uang mukamu bisa hilang, ya. Dan jumlah bagi seorang yang bersaksi itu 10% atau berapa persen yang ditaruh uang muka itu adalah satu jumlah yang sangat besar. Ya, kalau sampai kredit ini tidak disetujui dari kantor pusat, sedangkan di kantor cabang sudah setuju, bagaimana? Ya, uang yang sedemikian besar, walaupun hanya beberapa persen daripada jumlah keseluruhan, kalau hilang itu sangat-sangat sayang karena jumlahnya bagi orang tersebut adalah sangat besar. Maka dia tahu Tuhan tidak pernah gagal. Dia percaya dengan sungguh keberhasilan yang sejati adalah bersumber daripada Tuhan. Dia terus yakin sama Tuhan, percaya, dan dia terus berdoa dengan sungguh hati dan bergumul amat sangat, ya, sampai terus tangan kalau kita yang ngalamin, mungkin kita akan panik, kita mungkin akan stres. Tapi itulah Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak pernah gagal. Ya, bagaimanapun caranya, pokoknya akhirnya, ya, pada waktu yang indah, ternyata developernya bisa memberikan kelonggaran, ya, dimundur sampai dengan KPR-nya itu disetujui dari kantor pusat dan bisa untuk membayar pembelian daripada properti atau rumah tersebut, sehingga orang tersebut boleh terluputkan dari kehilangan uang muka yang baginya saat itu adalah jumlah yang sangat besar. Ya, saudari, Tuhan kita tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan asal kita mau percaya dengan sungguh-sungguh dan kita yakin bahwa segala keberhasilan apapun yang akan kita raih itu adalah bersumber daripada Tuhan. Dia Tuhan yang tak pernah gagal. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup, atas semua, dan atas segala sesuatu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kunci yang ketiga, kita harus mempunyai satu tekad berkata, saya bisa berhasil. Karena saya memiliki keyakinan yang teguh bahwa masa depanku sungguh ada. Ya, bila saya melihat anak-anak muda dalam suatu interview pekerjaan, banyak dari mereka yang begitu bersemangat dan memiliki antusiasme yang tinggi, khususnya ketika ditanya bagaimana mereka melihat masa depan mereka 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Begitu banyak impian dan angan-angan yang mereka bisa sampaikan. Ada yang membayangkan dirinya sudah mencapai posisi penting dan strategis di perusahaan dalam waktu 5 tahun. Ada yang membayangkan dirinya dapat menjadi seorang inovator dan juga seorang pionir dalam pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya, semangat mereka tidak mampu dipertahankan, melainkan semakin memudar seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin dikarenakan realita tidak seindah yang mereka pernah bayangkan. Ya, bila pertanyaan yang sama ditanyakan kepada seorang pegawai senior, bisa jadi jawaban yang diberikan oleh mereka sangatlah berbeda. Bahkan ada yang pesimis dan berpikir bahwa bisa bertahan saja sudah bagus rasanya. Ya, tertulis dalam kitab Amsal 23 ayat 18, demikian bunyinya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bila Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan inspirasi atau pewahyuan kepada hambanya, sehingga tertulis dengan sangat tegas dan lugas bahwa setiap kita memiliki masa depan yang indah dan harapan kita tidak akan hilang, mana boleh jika kita menolak atau tidak mau percaya. Harus kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan selalu ditepati dan digenapi, bahkan digenapinya dengan segera dan sempurna. Tidaklah bijak jika kita masih membanding-bandingkan diri dengan orang lain sehingga bersungut-sungut, menjadi pesimis, bahkan iri hati dengan pencapaian orang lain, apalagi iri hati dengan pencapaian orang berdosa, karena semuanya itu belum sampai pada kesudahannya. Ayat ini mengingatkan kita juga dengan jelas dan tegas untuk tidak iri hati kepada orang dunia yang mungkin kelihatannya hidup enak, serba berlimpah, dan punya masa depan yang menjanjikan, yang indah, yang baik. Karena apa yang tampak hanyalah sementara dan tidak bernilai kekal. Sebaliknya, Tuhan menghendaki mata kita hanya tertuju kepadanya dan jangan tergoda untuk ikut berbuat dosa atau berbuat salah hanya demi keberhasilan yang semu di dalam dunia ini. Ya, jangan salah berpikir situasi apapun yang kita hadapi saat ini adalah sementara dan bukan kehidupan yang telah final ditentukan Tuhan untuk kita jalani selamanya. Sesungguhnya mudah sekali Tuhan untuk membalikan keadaan kita yang kita alami saat ini. Tapi Tuhan mau kita bersungguh hati percaya kepadanya, melekat kepadanya, berharap kepadanya, sehingga kita akan melihat masa depan indah yang telah Tuhan persiapkan dan akan digenapi dengan segera dan sempurna bagi kehidupan kita sekalian.
Amsal 24 ayat 14 berkata, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Yang penting adalah, seperti yang tertulis dalam ayat di atas, milikilah hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, maka segala tingkah langkah kita dapat diselaraskan dan kita menuruti pimpinan Tuhan. Hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya, mengenal dan memahami rancangannya yang mulia. Hikmat Tuhan akan menuntun kita menuju masa depan, dan sepanjang perjalanan hidup kita memiliki pengharapan senantiasa di dalam Tuhan. Harapan kita tidak akan hilang. Percayalah, bukan sebuah kebetulan atau kesalahan jika Tuhan telah memimpin dan membawa kehidupan kita hingga sejauh ini. Jangan lagi hidup dalam kekhawatiran atau ketakutan untuk menatap dan melangkah ke masa depan, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan masa depan yang indah dan penuh pengharapan kepada kita sekalian. Ya, ketika merenung kembali perjalanan hidup selama ini, kita telah melihat, kita telah mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan yang sungguh nyata, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk bertahan hingga saat ini. Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, mungkin banyak dari kita yang mulai patah semangat hanya dikarenakan harapan yang belum juga terlaksana, malah terkesan semakin menjauh. Tetapi percayalah, bila kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan ikuti setiap pimpinannya dalam menjalani kehidupan, maka sepatutnya lah kita mensyukuri atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita pernah berjuang di masa lalu, sehingga terbentuklah kita seperti apa adanya sekarang ini. Setiap keringat dan tetesan air mata kita di masa lalu tidak ada yang sia-sia, melainkan telah menguatkan kita, membentuk kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih tangguh, lebih ulet, lebih baik, lebih bijak, dan lebih dewasa. Bahkan dalam setiap pergumulan yang kita lewati, kita bisa semakin mengenal Tuhan, melihat dan mengalami kasih dan kuasa-Nya yang tak berkesudahan atas hidup kita. Ya, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas setiap kita. Jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada yang bisa kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Oleh karena itu, haruslah mensyukuri jika Tuhan telah menjawab segala kerinduan hati kita dan permohonan doa kita, serta terlaksananya segala rencana yang pernah kita buat. Tetapi kita juga harus terlebih bersyukur bila rencana Tuhan berbeda dari rencana kita. Berarti Tuhan telah mempersiapkan rencana yang lebih baik dari apa yang dapat kita rencanakan bagi masa depan kita. Segala yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia, pasti akan Tuhan penuhi dan genapi dengan segera dan sempurna. Sebagaimana Tuhan menepati janji-janjinya kepada bangsa pilihannya, Tuhan pun akan menggenapi setiap janjinya kepada kita, termasuk janji Tuhan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tak akan hilang. Anda baca sendiri Yosua pasal 21 ayat 45. Ya, percayalah dengan penuh pengharapan dan keyakinan teguh bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Apa yang telah dirancangkannya, yaitu segala yang baik bagi hidup kita, pasti dipenuhinya, pasti digenapinya, dan Dia tidak pernah gagal, karena Dia adalah Allah kita yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ya, mungkin demi masa depan, ya, Anda sedang bergumul, Anda sedang mereka-reka bagaimana baiknya
dengar kanan, dengar kiri, usul teman, usul keluarga, harus begini, harus begitu. Kita jadi tambah bingung sendiri. Masa depanku bagaimana? Apakah aku harus tetap ada di sini? Ataukah aku harus pergi upgrade sekolahku ke luar negeri atau ke luar kota? Atau aku harus pindah kerja dan lain sebagainya? Jangan bimbang dan ragu, asal kita mau yakin, percaya bahwa pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah bersumber daripada Tuhan, dan kita harus punya keyakinan yang teguh bahwa bila Tuhan yang menghendaki dan Tuhan yang sudah merencanakan masa depan yang dahsyat buat kita, kita hanya mau sungguh-sungguh percaya masa depanku sungguh ada, harapanku takkan hilang. Ya, jadi ada seorang hamba Tuhan dalam pimpinan Tuhan, dia harus pindah ke satu kota. Lalu saat dia coba mengadakan peninjauan ke kota tersebut, ya suka tapi ngeri. Apalagi Tuhan memimpinnya untuk bisa membeli sebuah rumah di daerah tertentu. Sekali dia tinjau, wah ini mah daerah masih hutan. Bagaimana nanti nasib kita ke depan? Apa Tuhan gak salah pimpin ke tempat yang sedemikian sepi, sunyi, dan belum maju, belum berkembang? Tuhan tidak pernah salah pimpin. Masa depan sungguh ada, harapan tak pernah akan hilang. Oleh karena iman yang penuh dengan keyakinan dan percaya pimpinan Tuhan tak pernah salah, masa depannya pasti ada. Lalu hamba Tuhan itu ikuti saja. Ya, dan setelah dia ikuti, lalu dia juga Tuhan bukakan jalan yang sedemikian rupa sampai dia bisa membeli rumah di daerah pengembangan baru yang kelihatannya masih serba hutan. Namun karena dia percaya masa depan sungguh ada, harapan takkan hilang, hamba Tuhan tersebut akhirnya membeli rumah dan tinggal di daerah situ, pindah ke kota tersebut, dan tidak lama kemudian kota tersebut mengalami pengembangan yang luar biasa. Bahkan tempat pemukiman di mana dia membeli rumahnya di situ, tadinya masih banyak tanah kosong, banyak dia seperti kelihatannya hutan belukar, ya, belum ada pengembangan. Namun tidak berapa lama kemudian, nggak sampai 3 tahun, ya, mulai pengembangan di wilayah tempat tinggal tersebut, dan akhirnya daerah dia beli rumah tersebut menjadi pemukiman yang sangat ternama dan berkembang dengan luar biasa. Bahkan ya kenaikan harga yang luar biasa terjadi. Bahkan kota yang dia ikuti pimpinan Tuhan menjadi kota yang sangat terkenal dan disukai oleh banyak orang, ya. Dalam masa-masa pandemi demikian, kota tersebut mengalami pengembangan dan pertumbuhan, perpindahan penduduk yang luar biasa dari luar kota, sampai ribuan keluarga pindah ke kota tersebut karena mereka memprediksi ke depan kota ini adalah satu kota yang akan punya masa depan yang luar biasa, ya, dengan segala janji-janji, dengan segala rancangan-rancangan pemerintah ke kota tersebut, dan sungguh luar biasa. Ya, kalau kita ikuti pimpinan Tuhan, kita percaya dengan sungguh, kita pasti akan berhasil. Bahwa masa depan kita sungguh ada, harapan kita tak akan hilang, dan pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Ya, demikian juga pengalaman saya ketika untuk menanamkan gereja baru di satu kota demi satu kota, ya, di Indonesia. Ada kalanya kita bingung juga, ya, kota ini kenapa Tuhan suruh kita harus segera untuk membuka cabang kita di tempat tersebut. Ya, bahkan Tuhan menyatakan harus sebelum waktu tanggal demikian harus sudah dibuka, diresmikan. Nah, saat kita memulai merintis tempat tersebut, ya kelihatannya ya sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, masa di daerah yang begitu jauh Tuhan mau kita membeli ruko untuk bisa merintis cabang gereja. Namun tidak disangka, tak lama kemudian setelah gereja dibuka,
gereja diresmikan di tempat tersebut. Ya, di sekitar tempat tersebut mulai berkembang dengan luar biasa. Ada mall yang baru berkembang, mall yang baru lagi datang lagi, ya dibangun, dan mulai lagi tempat tersebut terjadi pembangunannya yang luar biasa. Banyak gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi mulai dibangun, bahkan sampai hari ini. Wilayah tersebut menjadi wilayah yang sangat-sangat berkembang dan menjadi wilayah segitiga emas itu diumpamakannya, ya. Oleh karena itu, saudari, terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap gereja Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaannya, pimpinannya yang menyatakan bahwa masa depan kita sungguh ada, harapan kita takkan hilang, ya. Saya percaya Tuhan juga akan memimpin hidup Anda sekalian, ya. Saat engkau jelas nempel dengan Tuhan, peka pimpinan Tuhan, ya, percayalah bahwa masa depan sungguh ada, harapan takkan hilang. Jadi ketika ditanya orang, dapatkah saya menjadi berhasil? Dapat, karena saya mau berhasil. Karena saya tahu keberhasilan sejati adalah bersumber daripada Tuhan. Dan saya percaya saya bisa menjadi berhasil, karena Tuhan telah menjanjikannya. Masa depanku sungguh ada, harapanku takkan hilang. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, 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 bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, 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 bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Oh, 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 Yesus Raja, Yesus Raja. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah disampaikan sedemikian kepada Anda sekalian, dan boleh menjadi berkat bagi Anda sekalian, dan semua kita boleh diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mempunyai satu keyakinan diri, percaya diri yang amat sangat, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Tuhan bukan Tuhan yang hanya sekedar berjanji, menjanjikan sesuatu, tetapi Tuhan yang kami percaya dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menepati janji, menggenapi janji-Mu, dan selalu Engkau berikan mujizat. Di saat kami tidak mampu, Engkau memampukan kami. Karena itu Tuhan, ketika kami bertanya dalam hati atau kami ditanya orang, dapatkah saya menjadi orang yang berhasil? Oh, kami akan dengan lantang, dengan lugas, dan dengan tegas kami menjawab, kami dapat menjadi berhasil. Karena kami mau berhasil.
Dan kami dapat berhasil karena kami tahu keberhasilan yang kami peroleh adalah keberhasilan yang bersumber daripada Tuhan. Bahkan kami yakin dengan amat sangat kami dapat berhasil karena kami tahu janji Tuhan mengatakan masa depan kami sungguh ada, harapan kami takkan hilang, dan kami akan meraih keberhasilan demi keberhasilan bagi saat ini maupun saat-saat mendatang. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami semua, dan jika kami ada yang terpuruk, ada yang sedang mengalami banyak masalah atau tantangan atau kesulitan atau pergumulan hidup dan seolah-olah kami tidak punya masa depan, teguhkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap mau percaya bahwa masa depan kami sungguh ada, harapan kami takkan hilang, dan kami akan melihat di saat tiada jalan, Engkau bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perkasa dan luar biasa, kami telah berdoa dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, tiba saatnya saya berdoa syafaat buat Anda sekalian. Saya pertama akan mendoakan orang yang mengalami pagi-pagi hari bangun selalu meler, alergi, yang sekian lama engkau menderita hal demikian, bahkan seringkali rasanya hidung ini mampet. Saat ini, jika engkau mengalami pengalaman hidup sedemikian sekian lama, taruh tanganmu dua-duanya di atas hidungmu dan berdoa saat ini dengan sehati. Dan aku berdoa, Tuhan, bagi mereka yang tiap pagi mengalami alergi, hidungnya mampet, bahkan meler-meler dan lain sebagainya, sudah sekian lama dia menderita. Saat ini aku berdoa, Tuhan, Engkau lakukan mujizat dalam nama Yesus. Engkau yang berjanji, jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, maka kami terima kesembuhan yang sempurna. Dan Engkau yang berjanji, tumpang tangan untuk orang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus sembuhkan. Amin. Ya, buat Anda yang sudah diperiksa dokter dan dinyatakan ya ada polip di hidung, jangan khawatir. Kalau perlu operasi, Tuhan akan menolongmu dioperasi dengan lancar dan akan berakhir dengan hilangnya polip tersebut dan hidungmu tidak ada gangguan lagi, pernapasanmu lega dan baik. Tapi kalau Tuhan mau angkat polip tersebut dengan cara ajaib, Tuhan sanggup lakukan bagimu saat ini. Tinggal pilihanmu. Kau mau ikuti apa saran dokter di operasi, atau engkau mau mengalami mujizat Tuhan menyembuhkan polip di hidung? Kita terima mujizat saat ini, kita berdoa. Tumpang tangan lagi ke hidungmu, ya, dua-dua tangan engkau tumpang tangan. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk mereka yang mengalami polip di bagian hidung, terganggu pernapasan dan sebagainya, dan ada kekhawatiran yang timbul dalam hati. Tuhan, Engkau sendiri kan lakukan pertolonganmu, dan Engkau sanggup langsung menyembuhkan polipnya. Engkau angkat dan Engkau cabut. Tapi juga Tuhan, Engkau memakai dokter untuk melalui operasi. Tuhan tolong supaya prosedur semuanya berjalan lancar dan operasinya berhasil, dan polipnya boleh diselesaikan sehingga pernapasannya boleh mengalami kelancaran dan kesembuhan yang baik, dan tidak akan lagi polip di bagian hidung ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan yang sempurna daripadamu. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang tadi pagi mulai rasakan pundakmu ini sangat tegang dan sangat sakit, sampai-sampai tangan pun susah untuk diangkat. Ya, saat ini engkau alami mujizat. Ya, mari dalam nama Yesus kita berdoa. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk mereka yang mengalami pundaknya tiba-tiba merasa sangat tegang, sangat sakit, dan dia tidak mampu untuk mengangkat tangan. Saat ini aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, pundak yang sakit ini sembuh saat ini juga. Bahkan tangannya bisa terangkat dua-duanya tinggi,
memuliakan nama-Mu. Anda coba angkat tangan dalam nama Yesus, tinggi-tinggi muliakan nama Tuhan. Terima kesembuhan yang sempurna. Tanganmu bisa terangkat dengan baik dalam nama Yesus. Sehat, pundaknya tidak sakit lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Saya berdoa untuk Anda yang ada gangguan soal autoimun. Ya, sehingga sampai kulit terganggu dan lain sebagainya. Saat ini engkau mau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dan kita doa bersama. Tuhan, aku doa untuk yang terganggu oleh karena autoimun, bahkan ada gejala-gejala pada kulitnya yang terganggu. Karena itu aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, agar belas kasihan-Mu turun, kuasa-Mu turun, sembuhkan dia Tuhan. Soal autoimunnya segera pulih sembuh dan tidak akan lagi gangguan autoimun, dan dia boleh sehat dan sembuh total. Dalam nama Yesus, kulitnya pun tidak akan ada lagi gangguan-gangguan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dan terima berkat-Mu. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Ya, terakhir saya doakan yang telinga dua-duanya sedang mendengung. Ya, suara ya seperti orang penjual putu yang sedang bunyi itu ya. Anda saat ini mengalami ada dengingan di telinga dua-duanya. Ya, taruh jari telunjukmu dua-duanya di lubang telingamu. Ayo percaya, mujizat terjadi saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dengingan suara yang mengganggu pendengaran kedua telinga orang yang mengalaminya saat ini juga Tuhan, aku doakan dalam nama Yesus, berhenti saat ini. Suara mendengingnya berhenti dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Bagi Yesus tidak ada mustahil. Tuhan Yesus sembuhkan saat ini juga. Dengungan-dengingan ini semua hilang seketika. Dan dia boleh mendengar dengan jelas, dengan baik. Tidak ada lagi kebisingan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Buat Anda segala pergumulan, persoalan, masalah, dan permohonan doa yang engkau ingin panjatkan pada Tuhan, kita dukung dalam doa. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dan serahkan, percaya, dan imani engkau terima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sempurna dan segera. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, aku berdoa untuk semua dengan segala pergumulan, masalah ini hati, dan dengan segala kerinduan-kerinduan hati atau permohonan-permohonan doa yang selama ini dia telah panjatkan namun belum dijawab Tuhan. Mari Tuhan, kami sehati sepakat berdoa. Jangan pegang janji-Mu Tuhan. Bila kami sepakat sehati berdoa dalam nama Yesus, kami akan terima jawaban doa. Tuhan, berikan mereka jalan keluar. Yang sakit engkau sembuhkan, yang kekurangan engkau berikan kecukupan bahkan kelimpahan. Yang cari kerja Tuhan, bukakan jalan pekerjaan. Yang masalah pergumulan ekonomi, engkau bukakan jalan keluar. Yang sedang bergumul dengan soal pasaran lesu dan lain sebagainya, tantangan dalam usaha, Tuhan bukakan jalan yang hidup dan yang baru. Bahkan yang sedang berurusan dengan tender ataupun order yang sedang terancam diambil orang lain, namun kami percaya Tuhan, engkau sanggup, engkau mau memberkatinya, engkau bisa dapatkan untuk orang tersebut yang beriman, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami penundaan, penagihan susah untuk terima pembayaran dari langganan, Tuhan saat ini engkau buka jalan. Semua hutang-hutang, semua piutang-piutang yang tidak tertagih, hutang-hutang dari pihak yang tidak mau membayar dan menunda-nunda, dalam nama Yesus Tuhan, engkau lakukan mujizat sehingga dia boleh terima apa yang menjadi hak dan bagiannya, tak akan terhilang daripada
daripadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, masalah kehidupan keluarga, keharmonisan keluarga, pemulihan terjadi hubungan suami istri, orang tua dengan anak Tuhan. Kau lakukan mujizat Tuhan, sehingga keluarga demi keluarga boleh dipulihkan dan diberkati Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang senantiasa mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Dan kami mengakhiri acara program All by Grace kali ini Tuhan. Kemuliaan hanya bagi namamu dan Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk setiap kami yang telah mengikuti dengan setia selama ini dalam program All by Grace yang telah Engkau dirikan, telah Engkau pimpin, telah Engkau sertai, dan Engkau telah menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi semua umat-Mu. Ulurkan tangan-Mu, bukakan hati-Mu. Terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, kuasa yang ajaib dalam nama Yesus, serta urapan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenarannya yang akan mengarahkan hidupmu, akan membawamu hidup dalam alam supernatural, mengalami mujizat yang mewarnai kehidupanmu. Ini semua akan menjadi berkat bagimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya terima berkat dalam nama Yesus. Kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita sudahi program All by Grace kali ini. Sampai jumpa kembali dalam program All by Grace yang episode ke-69 di Jumat mendatang, waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.